Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki Aulia dengan NPM 2019 43501186, mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika. Di sini saya akan mereview sistem pendukung keputusan tugas akhir saya, yaitu yang berjudul Sistem Penunjang Keputusan Pemilihan Supplier Terbaik dengan Metode Weighted Product pada Pangkalan Gas dan Air Mineral Abdul Aziz Sami. Untuk sistem ini saya menggunakan kode editor Apache NetBeans versi 12.6. Lalu untuk controller database saya menggunakan SAMPP versi 3.2.4 dan menggunakan database MySQL PHP MyAdmin versi 5.1.0. Lalu langkah selanjutnya untuk memasuki sistem yang saya buat, langkah pertama yaitu kita membuka SAMPP. Lalu men-start pada column action Apache dan MySQL untuk mengkoneksikan ke database PHP. Nah, setelah logonya hijau, lalu kita cek masuk ke PHP MyAdmin. Nah, di sini database berhasil terkoneksi. Untuk database sistem yang saya buat di sini, nama database-nya SPK. Lalu isi database-nya ada tabel alternatif, hasil bobot, hasil normalisasi, kriteria, pembobotan, ranking, dan user. Lalu langsung saja kita masuk ke programnya. Di sini nama programnya SPK, ada kelasnya yaitu kelas hitung, home, alternatif, kriteria, login, menu, pembobotan, perhitungan 2, dan pop-up alternatif. Langsung saja kita running program yang sudah saya buat. Setelah kita running, maka akan muncul pop-up login. Di sini ada inputan username dan password. Untuk username dan password ini tidak bisa diregistrasi di NetBeans atau di sistem ini ya, karena target aplikasi ini hanya admin dan owner. Langsung saja kita masukin data yang sudah tersimpan di database user. Nah, di sini berhasil login. Jika berhasil login, maka akan masuk ke halaman utama. Di sini ada menu about, alternatif, kriteria, pembobotan, ranking, laporan, dan logout. Untuk menu about sendiri di sini hanya menampilkan informasi seputar perusahaan dan langkah-langkah sistem ini. Lalu ada alternatif. Nah, di sini alternatif itu data diri calon supplier ya. Jadi di sini yang udah saya input sebelumnya ada Sinar Tirta Pandawa, Civian Nugra, Hasna Tirta. Nah, di sini ada input. Jika ingin menginput baru, di sini ada inputan ID supplier. Nah, di sini ID supplier sini sudah saya buat otomatis. Jadi jika ingin menginput baru, otomatis akan ID suppliernya akan bertambah. Misalnya yang data yang lama itu IS003, maka otomatis yang barunya akan IS004 dan seterusnya. Lalu di sini coba kita input baru ya. Misalnya Civi Hadi Putro. Nama supplier. Kode alternatifnya 4. Civi Hadi Putro. Jenis supplier isi ulang. Teleponnya 0877. Nah, setelah
inputan dimasukkan semua, langsung saja kita simpan. Nah, setelah berhasil disimpan maka akan muncul pop-up data berhasil disimpan. Lalu data tersimpan di database PHP. Database tersimpan, maka otomatis table akan menampilkan database. Lalu di sini ada button ubah. Button ubah itu untuk mengubah data pada database. Misalnya nomor HP-nya kita ubah jadi 021 7722 3344 3322. Langsung saja kita klik ubah, maka setelah berhasil diubah akan muncul pop-up-nya. Nah, di sini nomor telepon berubah menjadi 021 ya. Lalu ada batal dan ada hapus. Jika kita ingin menghapus data di dalam database, maka langsung saja kita hapus. Maka setelah dihapus akan muncul pop-up data berhasil dihapus. Oke. Untuk mencoba perhitungan baru, kita masukin aja alternatif baru ya. Nah, data berhasil disimpan. Untuk kriteria, nah di kriteria ini apa yang ingin dihitung pada data alternatif tadi. Jadi di sini ada kriterianya yang sudah saya input sebelumnya, yaitu kualitas produk, biaya, waktu pengiriman, dan layanan penjual. Lalu di sini ada inputan ID kriteria, kode kriteria, nama kriteria, bobot, dan status. Untuk status di sini ada dua pilihan, yaitu cost dan benefit. Untuk benefit itu nanti perhitungannya akan dikalikan 1. Lalu jika cost maka akan dikalikan -1. Jadi nanti nilainya akan bersifat minus. Untuk kriteria ini tidak saya input karena di program ini tidak bisa merubah kriteria, bisa ditambah, tapi nanti di pembobotan itu tidak cocok lah. Langsung saja kita masuk ke pembobotan ya. Nanti saya jelaskan. Nah, maksudnya tidak cocok tadi, di sini fieldnya itu cuma ada 4 dan tetap. Jadi jika ingin menambah kriteria maka harus menginput harus merubah programnya, ditambahkan 1. Jadi tidak updatable lah. Tapi kalau untuk alternatif bisa ditambahkan. Tadi kan kita sudah menambahkan 1 data alternatif ya. Tadi yang baru tuh namanya CV Putro. Langsung saja kita input, masukkan nilai bobot alternatifnya. Di sini kualitas produknya misalnya nilai 95. Lalu biayanya 70, waktu pengirimannya 75, layanan penjualannya 80. Lalu kita simpan. Nah, data berhasil disimpan. Lalu di sini ada button simpan, ubah, batal, dan hapus. Lalu ada button cari. Untuk cari ini misalnya kita ingin mencari bobot supplier. Nah, untuk cari itu kita bisa mencari ID nilai atau ID supplier atau nama suppliernya. Nah, maka otomatis akan muncul data yang nomor ID suppliernya IS004. Lalu langsung saja ke ranking. Nah, di sini sebelumnya kan saya sudah menghitung 3 data alternatif yang sudah saya input sebelumnya ya. Karena di sini saya menambahkan 1, otomatis nanti datanya akan berubah dan urutan rankingnya juga akan berubah. Di sini ada button penilaian dan perbarui. Langsung saja kita masuk ke button penilaian. Nah, untuk di sini ada tabel kriteria, hasil bobot,
normalisasi S, dan normalisasi V. Langsung saja kita hitung normalisasi S. Nah, setelah berhasil dihitung, maka akan muncul pop-up berhasil menghitung normalisasi S. Lalu langsung saja kita hitung normalisasi V. Maka akan muncul berhasil menghitung normalisasi V. Nah, langsung saja kita simpan rankingnya ya. Nah, setelah berhasil menyimpan ranking, maka akan muncul pop-up berhasil menyimpan ranking. Lalu kita silang. Nah, untuk memperbarui data perhitungan yang tadi, langsung saja kita klik button perbarui. Nah, maka data akan berubah. Nah, untuk ranking yang pertama Civi Putro, kedua Civi Anugrah Mandiri, ketiga Sinartita Pandawa, dan keempat Hasnatilta Utama. Oke, perhitungannya segitu saja. Mungkin langsung saja kita ke menu laporan. Untuk laporan ini ada laporan alternatif, laporan kriteria, laporan pembobotan, dan laporan ranking. Jika mengkliknya, jadi ini nggak ada menu, langsung menampilkan Jasper report atau PDF-nya. Kita klik aja laporan alternatif. Nah, maka akan muncul laporan alternatif yang ada pada database alternatif. Lalu ada laporan kriteria. Di sini kepotong ya, jadi ada di sebelahnya untuk yang nomor 4. Lalu ada laporan pembobotan. Dan laporan ranking. Lalu ada menu logout untuk logout akun user. Nah, berhasil di logout. Oke, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Bila mana masih ada kekurangan aplikasi ini, saya mohon maaf. Atau ada kurang dalam penyampaian kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.